5 tahun lalu saja, mana kebayang kalau perusahaan alat elektronik seperti Sony, Apple, Xiaomi akan bersaing dengan perusahaan mobil seperti BMW, Toyota, dan Hyundai misalnya. Teman-teman Fobi, memimpin negara itu tidak seperti menyetir mobil. Tinggal tancap gas aja, lalu kita tinggal setir, memastikan sampai tujuan. Paling gas, rem, setir, sampai tujuan. Tapi mimpin negara itu lebih seperti mengendalikan perahu layar. Perahu tanpa mesin yang bergerak hanya karena angin. Jadi, perahu bisa maju karena ada angin, bukan karena mesin di dalam perahu itu. Jadi, mengendalikan perahu layar itu bukan soal memicu atau memacu mesin kita saja, tapi mengontrol segala macam lingkungan. Nah, angin ini tentunya tidak bisa kita kontrol. Kadang-kadang anginnya berlawanan arah dengan tujuan kita ingin kemana. Kembali ke contoh memimpin negara, kita inginnya memimpin negara ke suatu titik A, tapi tiba-tiba pandemi datang menghantam. Atau ada krisis ekonomi yang tiba-tiba datang, atau bahkan serangan teroris yang tiba-tiba muncul. Tetapi ada pula saatnya anginnya itu berhembus ke arah yang sesuai dengan tujuan kita. Jadi, seorang pemimpin negara harus pandai membaca arah angin. Nah, tentunya Presiden Jokowi adalah seorang pemimpin yang bisa membaca arah angin ini akan kemana. Dengan kata lain, memimpin negara, termasuk memimpin sebuah entitas politik, itu harus bisa memanfaatkan keadaan yang sedang ada atau momentum. Memimpin negara adalah soal momentum. Di sini, Jokowi jeli melihat peluang dan memanfaatkan momentum yang ada untuk kemajuan Indonesia. Sekarang ini kita kan tahu semuanya ya, bahwa Presiden Jokowi sedang membangun landasan fondasi Indonesia menjadi negara maju. Dalam membangun fondasi menjadi negara maju ini bukan semata-mata lahir dari visi seorang pribadi Jokowi. Tetapi Jokowi memang melihat ada beberapa peluang besar di depan mata kita yang bisa kita manfaatkan bersama-sama bagi Indonesia melompat menjadi negara maju. Peluang apa itu? Salah satu peluang yang sekarang sangat penting atau sangat besar adalah fakta bahwa dunia sekarang sedang melakukan transisi dari energi minyak bumi ke energi hijau. Dari semua perubahan yang terjadi saat dunia ingin menggeser menuju energi hijau, salah satu yang akan paling terasa adalah tentang teknologi electric vehicles, EV, atau sederhananya mobil listrik. Nah, bagaimana mobil listrik ini membawa perubahan besar? Apa ada kesempatan yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia tentang mobil listrik ini supaya Indonesia bisa melesat menjadi negara maju? Mari kita kupas sampai tuntas. Kita mulai dengan satu pertanyaan. Apa sih yang sebetulnya menjadi sumber kekuatan negara-negara besar yang sekarang menguasai dunia ini, seperti Amerika, Cina, dan negara-negara di Eropa Barat? Apa sehingga mereka bisa menguasai dunia secara ekonomi, politik, dan militer? Jawabannya mungkin rumit, tapi yang pasti ada satu jawabnya. Jawabnya adalah bahan bakar minyak atau BBM. Industri mereka membutuhkan BBM. Mesin-mesin perang mereka yang sangat perkasa membutuhkan BBM. Tanpa BBM, mesin-mesin perang itu tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa pergi kemana-mana. Dan juga semua alat transportasi yang membuat ekonomi dunia bergerak, tumbuh, butuh BBM. Singkatnya, semua hal membutuhkan bahan bakar minyak.
BBM segalanya. Nah, tapi sekarang kita tahu bahwa jika kita membakar BBM ini sebagai sumber energi, setelah dibakar, buangannya menghasilkan karbon yang jika karbon ini terkumpul terlalu banyak di udara, dia akan menjadi semacam perangkap sehingga sinar matahari yang datang ke bumi terperangkap di bumi, tidak bisa kemana-mana lagi. Jadi bumi seperti rumah kaca yang memperangkap sinar matahari. Sehingga akibatnya semakin banyak sinar matahari yang terperangkap di bumi karena lapisan karbon itu membuat bumi menjadi semakin panas. Nah, jika bumi semakin panas, temperaturnya naik terus secara perlahan, maka lama-lama akan semakin banyak es di pegunungan-pegunungan di mana-mana seluruh dunia mencair. Airnya kemana lagi selain ke air laut, sehingga air laut permukaannya akan naik dan membuat banyak daerah pesisir bersama kota-kotanya akan tenggelam. Ini sesuatu yang mengerikan. Belum lagi, seiring bumi semakin menjadi panas, ini akan membuat kekacauan cuaca di mana-mana. Musim panas menjadi hujan, musim hujan menjadi panas, kebakaran hutan akan semakin membesar. Badai terjadi di mana-mana semakin sering dan semakin besar. Singkatnya, pemanasan global ini harus dihentikan. Caranya gimana? Kita tahu pemanasan global ini penyebabnya adalah emisi karbon yang terlalu banyak di udara di atmosfer bumi. Karena inilah yang membuat sinar matahari terperangkap di bumi sehingga membuat bumi semakin panas. Disinilah teknologi mobil listrik menjadi penting. Nah, seperti namanya, mobil listrik ini tentu nggak pakai bensin, tetapi sepenuhnya full pakai listrik. Dari mana listriknya? Dari baterai. Yang baterai ini bisa di-charge seperti HP atau komputer kita. Jadi mobil pun nanti perlu di-charge mobil listrik ini. Untungnya karena mobil listrik ini tidak menggunakan BBM, artinya tidak ada gas karbon dioksida yang keluar dari knalpot mobil listrik. Kalau ini terjadi, maka harapannya karbon di udara akan berkurang karena semua transportasi akan menggunakan tenaga listrik. Maka seluruh dunia sekarang melihat mobil listrik ini menjadi teknologi harapan. Perkembangannya semakin pesat, makin banyak pihak-pihak yang ingin berinvestasi mengembangkan teknologi mobil listrik ini. Transisi dari mobil BBM ke mobil listrik sebetulnya sudah mulai terjadi dan transisi ini akan semakin pesat ke depan. Sebagai contoh nih ya, di Inggris penjualan mobil yang pakai BBM ya, mobil-mobil BBM itu rencananya akan dilarang total di tahun 2030. Artinya nggak boleh ada lagi mobil BBM di Inggris tahun 2030. Dan ternyata bukan cuma Inggris yang melarang mobil BBM tahun 2030 ini. Ada negara lain selain Inggris, Islandia, Belgia, Belanda, Jerman, Norwegia, Swedia, Singapura, Israel, Korea Selatan. Negara-negara ini sudah memberikan komitmen bahwa mereka akan melarang penjualan mobil BBM dalam waktu 10 tahun ke depan. Nah, sebagai gambaran, kita bayangkan kalau mobil di negara-negara itu digabung, itu artinya ada sekitar 9 juta mobil yang terjual dalam setahun. Nah, bayangkan, ada 9 juta mobil BBM dalam setahun saja yang harus diganti menjadi mobil listrik. 9 juta buah mobil dalam setahun. Jadi, pastinya banyak sekali dibutuhkan mobil listrik. Kebutuhan akan mobil listrik yang banyak sekali ini tentunya menjadi prospek bisnis yang menggiurkan. Maka itu, tidak heran kalau banyak pabrik-pabrik mobil BBM yang juga banting setir. Contohnya, raksasa pabrik mobil di Amerika, General Motors, itu akan memberikan jualan mobil BBM di tahun 2035. Setelah tahun 2035, General Motors hanya akan menjual mobil listrik saja. Memang ini masih transisi, bertahap, tapi arahnya sudah jelas. Mobil listrik akan semakin banyak digunakan di dunia. Satu hal yang juga tidak kalah menarik,
Karena mobil listrik ini hitungannya ini bukan mobil semata, tapi sudah menjadi alat elektronik yang memperoleh energi dari baterai, seperti alat-alat elektronik di rumah kita atau yang kita bawa setiap hari. Jadi yang terjun di produksi mobil listrik sekarang ini bukan cuma merek-merek mobil yang sudah terkenal, tapi juga produsen barang-barang elektronik mulai melirik menjadi produsen mobil listrik. Seperti contohnya Sony. Iya, ini merek Sony yang kita kenal sebagai produk TV atau PlayStation akan membuat mobil listrik. Selain itu, ada juga merek Xiaomi, merek HP dari Cina yang terkenal itu. Mereka pun akan membuat mobil listrik. Dan tentunya juga Apple sedang menyiapkan mobil listrik produksi Apple. Ini adalah sebuah perubahan besar. Bayangkan, lanskap bisnis dan industri menjadi tidak lagi mengikuti pakem-pakem yang lalu. Misalnya, 5 tahun lalu saja, mana kebayang kalau perusahaan alat elektronik seperti Sony, Apple, Xiaomi akan bersaing dengan perusahaan mobil seperti BMW, Toyota, dan Hyundai misalnya. Perubahan atau kocok ulang industri dari mobil BBM ke mobil listrik ini tentunya akan besar dampaknya. Bukan hanya soal industri dan ekonomi saja. Perubahan besar industri ini juga akan merubah percaturan geopolitik internasional. Sebagaimana saat dulu BBM pertama digunakan secara masif di awal abad 20, yang seketika itu juga merombak tatanan geopolitik internasional, di mana negara-negara yang memiliki cadangan minyak besar mendapat rezeki seperti mendapat durian runtuh. Lalu, dalam proses transisi ke mobil listrik ini, apa durian runtuhnya? Dan negara mana saja yang dapat durian runtuh ini? Jadi begini, pertama kita harus paham dulu apa sih perbedaan utama antara mobil BBM dan mobil listrik. Mobil BBM tentunya butuh BBM, maka itu minyak bumi jadi sumber daya yang paling primadona. Siapa menguasai minyak bumi, dia akan berkuasa dan kaya raya. Nah, untuk mobil listrik, komponen paling penting dari sebuah mobil listrik itu adalah baterainya. Tentu ini bukan baterai biasa yang dipakai di HP kita, tapi baterai yang bisa mengoperasikan mobil listrik hingga ratusan kilometer. Nah, untuk bikin baterai mobil listrik ini diperlukan bermacam-macam mineral. Tapi ada 4 mineral utama yang sangat diperlukan, yaitu nikel, lithium, kobalt, dan grafit. Jadi, kalau dulu negara-negara sampai berperang demi memperebutkan minyak bumi, dengan perubahan yang dibawa oleh mobil listrik ini, tidak heran jika kedepannya akan ada perang-perang yang memperebutkan mineral-mineral yang menjadi bahan baku baterai mobil listrik itu. Jadi yang berharga berubah. Dulu minyak bumi, sekarang nikel, lithium, kobalt, dan grafit. Sekarang saya mau cerita bagaimana perburuan dan perebutan mineral-mineral yang tadi disebut itu yang menjadi bahan baku baterai ini bisa mempengaruhi geopolitik dunia. Bahkan bukan cuma bisa, tapi sudah mempengaruhi. Kita ambil satu contoh saja atau satu negara, misalnya Cina. Kebetulan Cina itu adalah negara eksportir terbesar untuk grafit. Mereka menguasai sampai 60% grafit dunia. Jadi untuk mendapatkan grafit, Cina nggak punya masalah. Mereka punya banyak. Tapi tidak demikian dengan lithium. Cina punya lithium, tapi hanya sekitar 13% cadangan lithium dunia. Oleh sebab itu, Cina harus mengimport lithium dari berbagai negara, terutama Australia, Chili, dan Argentina. 3 negara inilah yang merupakan penghasil lithium yang utama. Ada yang menarik tentang suplai lithium ini. Ternyata di Afghanistan yang baru ditinggalkan oleh Amerika Serikat, Afghanistan ternyata memiliki potensi lithium yang cukup besar. Dan karena lokasinya dekat dengan Cina, Afghanistan menjadi sangat strategis bagi Cina. Maka itu jangan heran jika komunis Cina punya kepentingan untuk main-main dan dekat dengan Taliban penguasa Afghanistan. Meskipun tidak gampang, bagi Cina lithium ini masih bisa dicari lah. Jadi ya
kurang lebih masih aman, tidak terlalu jarang. Bagaimana dengan mineral kobalt yang juga penting bagi baterai mobil listrik? Nah, mineral kobalt ini bikin dunia deg-degan karena sedikit suplai kobalt ini. Jadi, tidak banyak yang tahu, sudah beberapa tahun ini Cina rajin sekali menjalin kerjasama dengan negara-negara di benua Afrika, baik secara ekonomi, politik, bahkan militer. Salah satu negara partner Cina di benua Afrika adalah Kongo. Awalnya orang menebak-nebak ngapain Cina agresif sekali di benua Afrika. Tapi sekarang kita tahu ternyata benua Afrika adalah salah satu cadangan kobalt yang paling besar. Bahkan khusus untuk Kongo menguasai 70% suplai kobalt di seluruh dunia. Nah, pendekatan Cina dengan negara Afrika, terutama Kongo ini, bisa dibilang sangat berhasil. Sekarang, pertambangan di Kongo mayoritas didominasi oleh perusahaan Cina. Jadi, Cina ambil bahan mentahnya dari Kongo, terutama kobalt, lalu mereka olah, sehingga Cina menguasai sampai 85% suplai kobalt. Jadi, suplai kobalt internasional mayoritas dihasilkan dari tambang-tambang di Kongo yang dikuasai oleh perusahaan-perusahaan Cina. Sampai di sini kelihatan siapa sebetulnya yang mulai unggul dalam perlombaan mobil listrik ini. Cina memang pasar terbesar untuk mobil listrik. Pada tahun 2020, 40% penjualan mobil listrik terjadi di Cina. Cina juga adalah produsen baterai litium terbesar di dunia. Lebih dari 60% produksi baterai litium dunia dihasilkan oleh Cina. Karena itu, Amerika Serikat tidak bisa tinggal diam. Mereka mulai cari cara bermanuver. Misalnya, Tesla, perusahaan mobil listrik terbesar di Amerika, mulai mencari-cari sumber grafit dari salah satunya Mozambik agar mereka tidak tergantung dengan Cina. Selain itu, Amerika Serikat juga melakukan banyak siasat lain agar mereka tidak tergantung dengan Cina dalam memproduksi baterai untuk mobil listrik. Nah, tentu sekarang pertanyaannya adalah posisi Indonesia bagaimana? Sekarang kita lihat satu lagi mineral kunci dalam produksi baterai mobil listrik, yaitu nikel. Untuk nikel ini lain lagi ceritanya. Produksi nikel di Indonesia adalah yang terbesar di dunia, sampai 800.000 ton. Supaya kebayang nih ya perbandingannya, Filipina adalah negara produsen nikel terbesar kedua. Produksinya sekitar 400.000 ton, tengahnya dari Indonesia. Lalu di posisi ketiga ada Rusia yang memproduksi sekitar 200.000 ton tiap tahun. Jadi kita lihat sebetulnya kapasitas produksi nikel Indonesia itu sangat jauh melebihi kapasitas produksi negara-negara lain. Seperti biasa dan sudah kita ketahui, Presiden Jokowi visinya sangat tajam. Hidungnya pun sangat tajam untuk mendeteksi peluang-peluang. Maka itu sekarang kita paham keputusan Presiden Jokowi untuk menghentikan ekspor biji nikel. Karena kita tidak mau hanya kebagian ampasnya saja, hanya jualan biji nikel. Kita ingin biji nikel ini diolah menjadi produk-produk yang lebih memiliki nilai yang tinggi. Dan sebetulnya posisi Indonesia ke depannya mungkin akan semakin diuntungkan. Tadi saya sudah cerita, kobalt ini susah kali didapatkan, hanya ada di beberapa negara Afrika. Jadi sekarang ini sedang digencarkan inovasi teknologi untuk membuat baterai mobil listrik yang tidak perlu memakai kobalt. Nah, di dalam desain baterai mobil listrik jenis ini, yang lebih banyak dibutuhkan adalah nikel. Maka itu langkah menyetop ekspor biji nikel ini sangat strategis agar Indonesia menjadi negara maju. Karena dengan kita bisa menjadi pemain utama di era mobil listrik ini, tentunya posisi Indonesia akan diuntungkan. Bukan Presiden Jokowi namanya kalau hanya berpikir sepotong-sepotong. Presiden Jokowi sudah memikirkan soal mobil listrik ini dari A sampai Z. Jadi, yang harus diamankan oleh Indonesia bukan soal bahan mentah saja. Presiden Jokowi juga memimpin Indonesia agar langsung terjun ke era mobil listrik ini. Dan ini adalah sebuah langkah nyata di mana kita sekarang sudah membangun pabrik baterai mobil listrik
pertama di Asia Tenggara. Bekerja sama dengan perusahaan Korea Selatan Hyundai dan LG, pabrik baterai mobil listrik ini mulai dibangun di Karawang tahun lalu dan akan mulai produksi di tahun 2024. Kita juga tahu selain Hyundai, ada juga perusahaan Foxconn yang akan membangun produksi baterai mobil listrik juga di Indonesia. Buat yang belum tahu, Foxconn ini dikenal sebagai perusahaan besar yang merakit iPhone untuk Apple. Bulan Januari ini, Indonesia dan Foxconn baru saja menandatangani MOU untuk investasi lebih dari 100 triliun rupiah untuk membangun industri baterai mobil listrik di Indonesia. Jadi, bahan mentahnya kita garap, baterainya kita garap. Tapi kita nggak berhenti di situ. Mobil listriknya pun kita garap juga. Tidak tanggung-tanggung, di tahun 2022 ini sudah ada perusahaan yang akan memulai produksi mobil listrik di Indonesia. Misalnya, Hyundai akan mulai memproduksi 1.000 unit mobil listrik per tahun dari pabriknya yang di Cikarang ini mulai tahun 2022 ini. Selain Hyundai dari Korea Selatan, ada juga Wuling yang juga akan memproduksi mobil listrik versi murah. Mobil listrik Wuling murah ini sudah sukses laku di pasar Cina. Sebagai tambahan, Hyundai dan Wuling yang memproduksi mobil listrik di Indonesia ini nantinya akan memasarkan mobil listrik bukan hanya untuk Indonesia, tapi juga untuk negara-negara di ASEAN. Karena pabriknya di Indonesia, harapannya mobil listrik di Indonesia bisa lebih murah harganya. Dengar-dengar harganya bisa mulai dari 60 jutaan per unit. Bisa dibayangkan kalau harga mobil listrik sudah semakin terjangkau, pasti penduduk Indonesia akan semakin banyak yang menggunakan mobil listrik. Tadi kita sudah bahas bagaimana negara-negara maju sudah memiliki target untuk berhenti menggunakan mobil BBM dalam 10 tahun ke depan. Lalu muncul pertanyaan tentunya, gimana dengan Indonesia? Untuk Indonesia, kita bisa lihat peta jalan yang sudah dihasilkan oleh Kementerian ESDM. Menurut peta jalan ini, di tahun 2030, kendaraan mobil listrik dan motor listrik akan sudah mulai banyak digunakan di Indonesia. Proyeksinya, pada tahun 2030 nanti, di Indonesia akan ada setidaknya 2 juta mobil listrik dan 13 juta sepeda motor listrik. Lalu di tahun 2040 penjualan sepeda motor BBM akan dihentikan. Dan di tahun 2050 penjualan mobil BBM akan menyusul dihentikan juga. Saya yakin visi besar ini bisa terwujud, asal tentunya kita semua fokus bekerja dengan satu tujuan, menjadikan Indonesia menjadi negara maju. Dan keyakinan atau optimisme ini bukan optimisme atau keyakinan yang asal-asalan, tetapi yang rasional. Karena memang sedang ada momentum yaitu menggunakan mobil listrik di mana Indonesia memiliki banyak sumber daya untuk menjadi salah satu pemimpin di industri mobil listrik. Jadi, meskipun sekarang kita dihadapkan dengan begitu banyak ketidakpastian di mana misalnya zaman pabrik mobil harus bersaing berkompetisi dengan pabrik HP, tapi kita percaya berkat kerja keras, keberanian dan kemampuan membaca arah angin perubahan, Presiden Jokowi mampu membangun fondasi Indonesia menjadi negara maju. Sehingga Indonesia justru mampu memanfaatkan ketidakpastian bahkan krisis untuk menjadi peluang untuk melompat menjadi negara maju. Sekian dari saya, sampai jumpa di episode Fobi selanjutnya. Terus optimis sambil tetap rasional. Seperti biasa, jika ada ide topik yang ingin saya bahas, silahkan di-post di kolom komentar di bawah. Terima kasih.